Masih bersama saya Safri on the Financial Inclusion Talks. Pada sesi sebelumnya kita telah membahas bersama apa itu Green Revolution, penerapan environmental, social, and governance. Dan pada segmen kali ini kita akan kembangkan bahasan topiknya menuju inklusi keuangan di Indonesia. Sesuai dengan target dan tentunya optimisme dari OJK, pencapaian inklusi keuangan di Indonesia ditargetkan bisa tembus 90% di tahun 2024. Nah, perihal ini bagaimana sebenarnya peluang dan bagaimana juga sebenarnya tantangannya mencapai target tersebut. Dan bagaimana pula komitmen BRI untuk mengawal target tersebut. Dan untuk financial inclusion topik kali ini, I would go first for the question to Professor Pierre. So the general situations of financial inclusion in Indonesia, how do you see the current state of condition in the financial inclusion in Indonesia? So there's good news and there's bad news. Yeah. So the good news is Indonesia has made tremendous progress. And if you look at the World Bank's Findex, Global Findex database, so every few years they look at the world and they look at financial inclusion using the same standards, the same measures, and you'll see that a decade ago, roughly 20% of Indonesians had a bank account. Wow. Now, it's about 52%. So the good news is almost tripled. The bad news is almost half of Indonesians are still unbanked. Yes. And some that are banked are underbanked. So when you think about... So we have 40% to go by 2024 for the target. 48%. 48%. Yeah. If you want to get the 90% target. Do you think it's an ambitious target? It's ambitious, but I think it's doable. Doable. And I think 90% is right. Even in high-income countries, there are about 10% for various reasons don't deal with the banking system. So, and I think that Indonesia has made much more progress on the savings side than it has on the credit side. Okay. And usually, and on the payment side. So if you look around the world, the financial service in greatest demand is actually payment services. Payment services. And I think Indonesia making use of technology, and it's, BRI is the only bank I know in the world that has its own satellite. Yeah. Yeah, BRISAT. That's true. And Indonesia has many satellites. And when you travel around Indonesia, you can get good Wi-Fi almost anywhere. Mobile, your phone works almost everywhere. So I think the number one service, payments, is probably what we call the low-hanging fruit, the best place to build on a lot of progress. Yeah. Savings is the second most in-demand service. And again, I think using the new technology, mobile banking, computer-based banking, web-based banking, and so on, it's probably possible to greatly increase those with savings account. The credit is the most difficult, and I don't think you want to target 90%. In a survey I did several years ago in Indonesia, the number one reason why people didn't have credit is they didn't want it or need it. They take debt very seriously, and they would rather fund themselves from savings and their earnings. Yeah. But I think in that order, payments, services, and then savings, and then credit where it's wanted and feasible. You know, sometimes for very low income people, even the poorest of the poor save. Yeah. Because they cannot afford not to save. Yeah. Right? Even if they borrow to save. But for credit, you get to an income range where people need other types of assistance. Yeah. They need training, they need grants. A loan just builds a debt trap. It doesn't help them or the bank. But I think if you look at financial inclusion as a packet of formal financial services and you start to disaggregate by product, I think that the target is certainly feasible for payments, savings. Also, you have a lot of fintech in Indonesia who are providing, I think, good competition for the banks. It's a great incentive for banks to innovate when there's competition.
But either way, it increased the financial inclusion. Yeah, competition gives people more choice at a lower cost. Yeah. And I think, it's when you have only one provider, it's difficult to innovate because there's no business incentive. So I think now in BRI, they know the competition, not just from other banks, but from fintech. Sure. So back to your basic question, I think in certain services it's feasible, it's desirable, and it's actually necessary because if Indonesians don't have access to formal financial services, as the economy grows, they don't participate in the growth and they're left behind. So you'll see in many countries around the world, the economy is growing, but income and wealth inequality grows at the same time, including Indonesia. The gap is growing. And it's everywhere, and it's also gender-based. So again, with financial inclusion, you're providing economic opportunity to participate in national economic growth. Right. Sekarang saya beralih ke Bapak Sunarso. Pak, ini mengenai target OJK financial inclusion 90% di tahun 2024. Tentunya ada challenge tersendiri, terutama meraih masyarakat yang berada di daerah yang secara geographical challenging. Bagaimana strategi BRI untuk memperluas akses keuangan kepada seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang tinggal di daerah 3T, terdepan, terpencil, tertinggal? Jadi begini, kita mesti mengenali dulu, terutama kalau kita deal dengan micro client. Saya mungkin sampaikan prinsip-prinsipnya dulu, yang sering mungkin kita salah membaca. Jadi micro and SME sesungguhnya lebih membutuhkan edukasi. Daripada advokasi. Kenapa demikian? Karena dengan edukasilah mereka itu nanti bisa menjadi sesuatu yang menarik, dan menarik itu menjadi mendorong kompetisi dari perbankan. Dan kompetisi dari perbankan itu nanti akan memberikan bagi mereka pelaku-pelaku UMKM ini choice, pilihan seperti yang Profesor J. Rosengart sampaikan tadi. Itu penting gitu. Tapi kalau mereka diadvokasi saja, itu selalu mereka ditempatkan di bawah lembaga keuangan. Maka murid harus diadvokasi, dan itu sebenarnya akan menghasilkan kemanjaan-kemanjaan yang tidak perlu sebenarnya, seperti itu. Dan itu tidak akan mendorong kompetisi yang sehat. Itu yang pertama prinsipnya. Yang kedua, sekarang kita sudah riset juga bahwa mereka ini rata-rata memang masih butuh di-touch secara manual. Maka kemudian main di UMKM, main di microfinance, itu selalu saja kendalanya, tantangannya ada dua. Satu adalah operational cost-nya tinggi, operational risk-nya tinggi. Dan cara men-shoot trouble itu adalah dengan digitalisasi. Digitalisasi akan langsung bisa menurunkan operational cost maupun operational risk. Digitalisasi. Pertanyaannya sekarang, apakah mereka sudah betul-betul digital savvy? Digital savvy. Itu pertanyaannya. Ternyata apa? Mereka itu sekarang familiar dengan gadget. Familiar dengan gadget, mobile phone dia sangat familiar mereka, tetapi kemudian mereka itu ternyata belum cukup paham tentang produk-produk keuangan, apalagi produk-produk keuangan yang dideliver melalui digital, instrumen-instrumen digital. Itu yang paling penting. Kemudian mereka juga memiliki rata-rata cash flow mereka itu adalah unstable cash flow. Maka kemudian mereka lebih memilih institusi-institusi keuangan yang sifatnya itu sangat lokal. Karena apa? Mereka berharap dapat agility, dapat flexibility, karena bisa membaca unstable cash flow yang mereka miliki. Jadi kesimpulan kemudian mereka masih butuh di touch, butuh di approach secara face to face, secara masih ketemu komunikasi one on one seperti itu. Tidak bisa fully digital. Itu kendalanya gitu. Jadi sekarang kalau gitu, yang tertinggal tadi itu, rasanya sih masih butuh jaringan satelit, kita butuh memang untuk prosesnya, tetapi tidak semuanya fully seperti itu, digital online seperti itu, masih tetap butuh pendampingan yang secara one on one seperti itu. Maka kemudian konsep-konsep digital banking menurut saya baik untuk ke depan, untuk generasi-generasi sekarang ke depan. Tetapi di daerah-daerah 3T tadi itu masih ada ibu-ibu, nenek-nenek yang masih butuh di-touch bukan dengan cara digital. Maka kemudian BRI come up with
hybrid bank konsep. Hybrid bank konsep. Jadi itulah kemudian BRI datang dengan strategi hybrid bank. Jadi digitalisasi kita siapkan dari sekarang untuk menjangkau masyarakat yang sekarang sudah digital dan ke depan. Tapi kemudian masyarakat yang sekarang belum digital itu tetap harus kita layani. Dan kemudian implementasinya apa? Kita bikin yang namanya agen briling. Agen briling. Agen briling itu sebenarnya kita mungkin toko, warung segala macam kita jadikan agen dan operasional sebenarnya sudah digital gitu. Tetapi mereka masih bisa komunikasi secara langsung seperti itu. Dan hasilnya luar biasa ya. Sekarang kita sudah punya 560.000 agen briling di seluruh Indonesia. 560.000 agen briling di seluruh Indonesia. Dan saya katakan bahwa masyarakat kita. Dan transaksi apa yang bisa dilakukan dengan agen briling? Transaksi tarik tor, kemudian transfer ke anaknya yang kuliah di kota segala macam, dan itu bisa lewat agen saja, nggak perlu datang ke cabang, dan 24 jam karena mereka bisa datang ke tetangganya yang jadi agen. Tapi saya cuma mau mengatakan fit nggak strategi ini, tepat nggak strategi ini. Kita jawab dengan volume transaksi. Tahun lalu selama 1 tahun volume transaksi masyarakat yang melalui agen ini 1.140 triliun. 1.140 triliun melalui agen briling. Melalui agen briling. Jadi saya katakan kalau dibilang kita, oh kita harus digital banking. Iya, digital banking. Ya sekarang dan nanti. Tapi faktanya masih banyak masyarakat yang butuh layanan yang seperti tadi lewat agen. Buktinya ada 1.140 triliun transaksi lewat agen briling. Dan sekarang tahun ini sampai Agustus sudah 700 triliun transaksi lewat agen briling. Dan saya prediksi bahwa full year nanti kira-kira 1.400 triliunan transaksi lewat agen briling. Ini berarti kan transaksinya tidak main-main ya Pak? Dari tidak main-main. Kunci suksesnya sampai mencapai growth yang sebesar ini seperti apa ya Pak? Apakah tadi itu digitalisasi dan juga didampingi dengan pendampingan dan lain-lain? Saya kira kombinasi, tetapi yang paling penting kita harus tahu. Ternyata masyarakat di pedesaan terutama memilih lembaga keuangan untuk bertransaksi, untuk ngambil kredit semacam dasarnya bukan bunga murah, bukan. Ya. Juga bukan kecanggihan, bukan. Ternyata dasarnya adalah proximity. Kedekatan. Secara geografik atau secara psikologi? Dua-duanya, secara geografik dan secara psikologis. Itu yang paling penting. Itu yang kita harus tahu. Jadi kalau kita mau mengambil katakanlah anak-anak muda sekarang, oh ya pakai ini, silakan. Tapi itu main di Jakarta, di Surabaya, di Bandung, dan mungkin di kafe-kafe itu. Tapi kalau kita pergi ke misalnya katakanlah produsen-produsen mungkin rice, mungkin apa namanya di perkebunan, mungkin kita ketemu apa namanya rubber, mungkin apa dan mungkin koko di Sulawesi segala macam, itu sebenarnya ya masih butuh pendekatan-pendekatan yang tadi itu. Jadi kata kuncinya adalah itu, bukan bunga murah, bukan, ya. Juga bukan yang canggih-canggih, bukan. Ternyata kedekatan dan kemudian proximity tadi, proximity. Dan bagi mereka proximity akan menghasilkan flexibility, gitu. Proximity, flexibility yang akhirnya meningkatkan inklusi keuangan ya secara overall. Sementara itu, tapi nanti ke depan ya pasti berubah. Nah, ini kita tetap harus mengantisipasi perubahan itu, gitu. Baik. Gitu. Sekarang saya akan beralih ke Bapak Supari, Direktur Bisnis Mikro BRI. Saya akan banyak bertanya mengenai pemberdayaan UMKM ya Pak ya, terutama dari segi microfinance. Upaya apa saja yang sudah dilakukan BRI untuk mendorong inklusi keuangan, namun dari segi pemberdayaan UMKM? Ya, makasih Safrina. Menyimak tadi yang disampaikan Prof. C, kemudian juga Pak Sunarso. Ini kan dua kata kunci ya bagi pelaku UMKM itu. Inklusi, literasi. Literasi, inklusi. Mana yang lebih dulu? Literasi. Saya akan berangkat dari situ. Tadi Prof. C sampaikan tentang konsep inklusi. Pak Sunarso sampaikan tentang perilaku mereka para pelaku UMKM. Ada 3 tadi dari Prof. C ya, untuk konsep inklusi. Seberapa besar, seberapa luas mereka, para pelaku UMKM ini mengakses kredit, mengakses saving, mengakses payment, kira-kira seperti itu. Yeah. Kemudian perilakunya, tadi sudah disampaikan Pak Sunarso, maka literasi harus di depan untuk mencapai sebuah goal dari inklusi. Pemerintah sudah menetapkan 2024 90% masyarakat Indonesia harus terinklusi.
ambisius kata Prof J, tapi bisa dikerjakan. Doable. Ya. Nah, BRI membuat sebuah model. Kalau di dalam praktek-praktek industri inklusi itu ada 3 aspek penting, payment, kredit atau pembiayaan, dan saving atau simpanan, maka kita modelkan, Safrina. Jatuhlah pada sebuah model bahwa 90% masyarakat Indonesia akan terinklusi jika 171 juta masyarakat Indonesia tahun 2024 nanti bisa mengakses lembaga pembiayaan atau lembaga keuangan formal. Kira-kira seperti itu. Betul. Nah, BRI menetapkan visinya Champion of Financial Inclusion. Maka BRI sesungguhnya ingin berkontribusi 70% dari 100 atau 90% cita-cita inklusi 100 di tahun 2024 itu. Itu ketemunya kurang lebih 117 juta. Penduduk Indonesia ya yang berusia 15 tahun ke atas harus bisa mengakses jasa keuangan, terutama layanan keuangan BRI. Nah, tadi sudah sampaikan, literasi pemberdayaan harus di depan. Pak Sunarso tadi sampaikan, bukan advokasi lagi. Nah, apa yang sudah dikerjakan, Safrina? Tadi Pak Sunarso sudah sampaikan juga tentang kemana sih arah inklusi kita ini. Perekonomian negeri kita ini kan UMKM, 64 juta lebih ada di sana. Di UMKM. Posturnya itu ada di bawah kan gitu ya. Betul. Maka mereka mempunyai potensi besar untuk semakin berkontribusi jika di literasi. BRI sudah mempunyai framework yang menurut saya baguslah dan sudah mapan, menjangkau seluruh level-level entrepreneurship mereka. Bagi 30 juta yang belum terakses, kita sediakan literasi basic. Menyemangati mereka, itu bagian dari literasi. Menyemangati mereka untuk bisa menabung, itu literasi. Tadi Pak Sunarso juga menyampaikan tentang keberadaan agen briling. Agen briling adalah salah satu infrastruktur BRI sebagai sentra dari pemberdayaan. Sebelum mereka berkeinginan menabung, mereka melayani beli pulsa, transfer, yang pada akhirnya nanti mereka mau menabung. Itulah literasi dasar yang dilakukan BRI. Belum lagi kita punya resources jaringan, punya resources sumber daya manusia yang sangat besar. Apalagi kalau sumber daya manusia kita itu setelah holding ultramikro ada 66.000 tenaga pemasar yang di depan. Yang di depan untuk selalu melakukan pendampingan mereka. Karena mereka sedigital apapun nanti situasi di negeri ini, mereka masih perlu pendampingan. Saya ada tanggapan tersendiri, Pak. Jadi dari segi pemberdayaan UMKM ya Pak ya, tadi Bapak Supari mention banyak mengenai literasi dan edukasi untuk inklusi keuangan di Indonesia. Lalu pemberdayaan UMKM, apakah ini bentuk BRI dalam mendukung ekonomi kerakyatan di Indonesia? Oh iya, tadi sudah sampaikan ya, tentang postur postur UMKM atau para pelaku usaha itu kan sangat besar ada di UMKM. Betul. Maka gitu ya, bayangkan Safrina, kalau customer base BRI setelah holding itu kan hampir 33 juta. 33 iya, juta, Pak. Mereka itu ada di berbagai level, mulai dari level entrepreneurship-nya yang belum visible, belum bankable, sampai dengan sudah visible dan bankable. Mereka kita sapu semua dengan pemberdayaan, dengan konsep pemberdayaan yang framework-nya itu sudah baku di BRI. Ya. Kalau mereka gitu ya, kemudian kita literasi dengan literasi sentuhan, literasi bisnis sedikit saja, kapabilitasnya akan naik luar biasa, kapasitasnya akan naik luar biasa. Kalau sudah naik gitu ya, mereka berpotensi
menyerap tenaga kerja lebih besar lagi. Betul. Belum lagi nanti di level yang atas, sebenarnya mereka juga bisa loh untuk mengurangi ketergantungan kita dengan ekspor barang-barang dari luar negeri. Kalau mereka bisa memproduksi sendiri. Safrina mesti lihat, ada beberapa di outlet apa itu namanya, pasar-pasar modern sudah banyak itu produk-produk UMKM gitu ya, yang dengan kemasan yang sangat bagus, enggak kalah juga dengan produk-produk yang dari luar negeri. Pendek kata Safrina gitu ya, kita sekarang bisnis modelnya berubah. Kalau dulu kita heavy di pembiayaan, sekarang pembiayaan kita jadikan bagian dari pemberdayaan. Yang di depan adalah pemberdayaan. Itu juga terkait dengan yang disampaikan Prof. J tadi, apa? Sustainable financing. Sangat menarik dan sangat inovatif. Pendampingan baru pembiayaan ya Pak ya, untuk UMKM, luar biasa. Bapak-bapak, kita akan tahan dulu sejenak dialognya, kita akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Financial Inclusion Talks. Pertimbangan yang utama, yang paling utama adalah memang kecepatan dan kemudahan. Tapi kemudian BRI kan membentuk holding ultramikro. Sebenarnya holding ultramikro ini adalah supaya strategi kita, resources kita